Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdini Ramadanti Sinaga, nomor induk mahasiswa 1410620005, ingin mempresentasikan judul penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Anggota Fomatika Jakarta. Baik, saya langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang di mana suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi dipengaruhi oleh perilaku dan sikap orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut. Keberhasilan untuk mencapai tujuan tergantung kepada keandalan dan kemampuan setiap anggota dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat di organisasi tersebut. Organisasi merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu dari subsistem mengalami masalah, maka akan mempengaruhi sub-subsistem yang lain. Sistem tersebut dapat berjalan dengan semestinya jika individu-individu yang ada di dalamnya berkewajiban mengaturnya, yang berarti selama anggota atau individunya masih bersedia dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya, menurut pendapat Paryatawestra, rumusan masalah merupakan sebuah masalah yang dipecahkan lewat penelitian atau lewat percobaan yang bertujuan untuk menemukan hasil yang diinginkan oleh peneliti. Dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk berfokus menganalisis bagaimana pengaruh iklim organisasi yang terjadi pada anggota Fomatika Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin Anda dapatkan. Itu menurut Locke, Spirduso, dan Silverman 2013 dalam Creswell 2016. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja Fomatika. Manfaat penelitian yaitu menurut pendapat Nazir, manfaat penelitian untuk menyelidiki keadaan mulai dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pembaca. Selain itu, juga memberi informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Secara akademis, penelitian ini bisa menambah pengetahuan peneliti dalam bidang komunikasi, terutama komunikasi organisasi. Sedangkan secara praktis, seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan menambah literatur karya ilmiah, terutama komunikasi organisasi, dalam menciptakan suasana yang harmonis dan sikap yang profesional saat masuk ke dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya, landasan teori, ada konsep yang pertama, komunikasi organisasi. Suatu organisasi bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah individu sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain. Tingkat struktur juga sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Dalam struktur yang sangat ketat, peran dan posisi setiap orang berbeda dalam hierarki yang didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya ada variabel X. Di sini variabel X-nya adalah iklim organisasi, di mana merupakan gabungan dari persepsi-persepsi suatu evaluasi makro mengenai peristiwa komunikasi perilaku manusia, respons pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik antar personal, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya variabel Y yaitu kinerja. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan seseorang yang diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Wirawan tahun 2009, kinerja merupakan arti dari kata performa, mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama organisasi dalam meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada model penelitian. Creswell tahun 2016 mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Selanjutnya ada hipotesis teori. Creswell pada tahun 2015 berpendapat bahwa hipotesis merupakan pernyataan dalam penelitian kuantitatif yang penelitiannya membuat prediksi atau dugaan tentang hasil hubungan di antara atribut atau ciri khusus. Pada penelitian ini, hipotesis penelitian yaitu pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota Fomatika Jakarta. Selanjutnya ada metode penelitian.
paradigma penelitian, di mana paradigma penelitian yang dipakai di sini adalah paradigma post-positivisme. Paradigma dalam penelitian kuantitatif ialah paradigma yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dan Arbabi dalam bukunya berjudul The Practice of Social Research 14 edition pada halaman 34-35 mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif secara ilmiah yang diyakini merupakan kebenaran ilmiah yang mampu diverifikasi positif melewati pengamatan yang empiris dan analisis secara logis dari yang diteliti. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Creswell mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan seperangkat konstruksi yang saling terikat, yang saling terkait, yang dibentuk menjadi proposal atau hipotesis yang menentukan hubungan antar variabel, biasanya dalam hal besaran atau arah. Selanjutnya, metode penelitian. Survei merupakan prosedur pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk memperoleh, mendeskripsikan sikap, perilaku, dan karakteristik dari populasi. Creswell mengemukakan dalam bukunya halaman 211, metode survei merupakan metode yang paling tepat dilakukan karena data yang harus dikumpulkan memiliki jumlah populasi yang besar. Selanjutnya ada populasi sampel, teknik penarikan sampel. Populasi di sini Creswell mendefinisikan populasi sebagai sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang sama. Di sini populasi yaitu seluruh anggota Fomatika Jakarta. Sampel di mana Creswell mengemukakan bahwa sampel adalah subkelompok dari populasi target yang direncanakan diteliti oleh peneliti untuk menggeneralisasikan tentang populasi target. Kerangka sampling mencakup populasi yang ingin dipelajari. Sampel ada 20 orang. Teknik penarikan sampel menurut Babi terdapat dua jenis penarikan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik sampling dengan memberikan peluang sama bagi tiap anggota populasi untuk dijadikan sampel, dan teknik penarikan sampel menggunakan cluster area random sampling. Ukuran sampel, adapun penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: N sama dengan N1 tambah N2 D2, dan keterangan N sama dengan ukuran sampel, N sama dengan ukuran populasi, D2 sama dengan presesi yang diterapkan atau ditetapkan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis riset. Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang mana sebelumnya rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Selanjutnya, hipotesis statistik, yaitu suatu pernyataan atau dugaan yang belum terbukti mengenai suatu populasi dalam penelitian yang dinyatakan dengan angka-angka statistik. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuesioner, di mana peneliti menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian. Kemudian, metode pengukuran data. Metode pengukuran data menggunakan skala Likert, dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Selanjutnya, validitas. Ada uji validitas, di mana Sugiono mengungkapkan bahwa validitas ialah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya dapat diukur. Validitas digunakan untuk mengetahui persamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti sehingga terdapat data yang valid. Selanjutnya ada reliabilitas, di mana Suharsimi Arikunto tahun 2002 berpendapat bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Selanjutnya, metode analisis data, di mana oleh Creswell merupakan metode dalam proses data untuk dapat dijadikan sebagai informasi. Di sini secara umum ada dua jenis metode analisis data kuantitatif utama, yaitu metode deskriptif dan inferensial, di mana deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dan inferensial untuk membuat prediksi. Selanjutnya, analisis data univariat. Dalam analisis univariat, variabel tersebut dipelajari secara terpisah tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan variabel lain. Selanjutnya, analisis data bivariat ialah metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih dalam satu waktu. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya, karena peneliti ini sendiri tentu memiliki
kekurangan yang perlu atau terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian ke depannya. Beberapanya kesulitan dalam mengetahui responden apakah bersungguh-sungguh atau tidak dalam mengisi kuesioner. Selanjutnya, penelitian ini dikumpulkan datanya hanya berdasarkan hasil isian kuesioner sehingga kemungkinan adanya unsur kurang objektif dalam proses pengisian. Kemudian ada tidak tahu secara langsung apakah target mengisi dengan sebenar-benarnya atau asal-asalan. Selanjutnya definisi operasional, di mana sebagai pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Selanjutnya ada result dan discuss atau uji validitas variabel X. Validitas mengacu pada kesesuaian konstruk peneliti dengan konseptualisasi ide dengan ukuran tertentu. Validitas menunjukkan peneliti frekuensi kecocokan gagasan tentang realitas sosial dengan realitas empiris yang nyata. Suatu penelitian dikatakan tidak valid jika konstruk yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis dunia sosial tidak sesuai dengan kehidupan sosial di kehidupan nyata. Itu menurut Nemuan tahun 2014. Selanjutnya uji validitas variabel Y. Pada tabel 4 terlihat bahwa nilai KMO variabel sebesar 0,525 yang lebih besar dari 0,5 sehingga variabel komitmen organisasi adalah valid. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti konsistensi atas penelitian. Reliabilitas menunjukkan hasil yang berulang yang stabil dalam kondisi identik atau serupa. Kebalikan dari ukuran yang dapat diandalkan menghasilkan hasil yang tidak menentu, tidak stabil, atau tidak konsisten, menurut Neumann 2014. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y, maka digunakan analisis regresi linear. Analisis regresi linear adalah analisis untuk memprediksi variabel terikat Y bila variabel bebas X diketahui. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat kausal variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya dari tabel 6 dapat dilihat bahwa dengan nilai F hitung sama dengan 14,0009 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel iklim organisasi X terhadap variabel komitmen organisasi Y. Selanjutnya pada tabel 8 dapat dikemukakan bahwa besarnya hubungan R yaitu sebesar 0,519. Dari tabel tersebut dapat diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,269 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas iklim organisasi terhadap variabel terikat adalah sebesar 2,69%. Frekuensi nilai tiap variabel X dari tabel 9 dapat diungkapkan bahwa dari 20 responden menyetujui jika setiap individu organisasi dalam bentuk Formatika Jakarta berusaha untuk mengembangkan hubungan organisasi berdasarkan kepercayaan dengan frekuensi jawaban setuju sebanyak 13 dan sangat setuju sebanyak 7. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.